Bener nggak sih apa yang dipraktekkan Jokowi hari ini dengan meloloskan anaknya menjadi cawapres, membiarkan anaknya menjadi calon wakil presiden? Kalau mahasiswa dan kaum mudanya udah bergerak, itu tanda-tanda akan ada perubahan besar, dan perubahan besar itu memastikan bahwa dinasti politik dapat dikalahkan. Bagaimana cara kita memandang atau menganalisa bahwa satu putusan itu adalah produk mafia hukum? Bagaimana menggagalkan Prabowo yang memang seharusnya pensiun di penjara untuk menjadi presiden Indonesia? Prabowo punya masalah besar di masa lalu. Gibran menciptakan masalah baru untuk masa depan. Kira-kira statementnya begitu. Karena apa? Ketika ini lolos nanti, apalagi menang, rekayasa hukum dan konstitusi akan mudah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih pertama-tama untuk kehadiran para pembicara, Bang Ray Rangkuti, Mas Syafiq LLH, Bung Janses Haluhu, dan Bang Parto Bangun, dan kepada kawan-kawan semua yang hadir di sini tanpa menyebutkan satu persatu nama dan gelarnya. Sore ini kita diskusi dalam suasana santai di Posko Gerak 98 ini, tetapi esensinya tidak santai. Suasana kita santai, tetapi esensinya tidak santai. Karena apa? Karena belakangan ini apa yang pernah kita perjuangkan dulu, pra 98 dulu, demokrasi yang kita perjuangkan, reformasi, perubahan yang kita cita-citakan bersama-sama, ternyata hari ini oleh kekuasaan dicabik-cabik, dikoyak-koyak, ditabrak-tabrak. Mereka tidak kenal lagi yang namanya etika politik, mereka tidak tahu lagi yang namanya konstitusi. Dengan kekuasaan yang mereka punya, mereka mencoba dengan segala cara untuk merubah, mengotak-atik konstitusi, sehingga kemudian mereka bisa meloloskan apa yang mereka mau. Tanpa berpanjang lebar, saya akan perkenalkan satu-satu. Mungkin para kawan-kawan semua yang ada di sini sudah kenal juga. Ada Bang Ray Rangkuti, beliau adalah Direktur Lingkar Madani, sebelah kanan saya. Beliau ini adalah orang yang pertama dulu membawa ribuan mahasiswa IAIN menduduki gedung DPR MPR. Ada kemudian Bang Syafiq, Kiai Syafiq LLH. Beliau adalah salah satu ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama dan juga aktivis 98 yang dari dulu sampai sekarang masih konsisten memperjuangkan nilai-nilai demokrasi di Indonesia ini. Kemudian yang di tengah ada Bang Janses Sihaluhu. Beliau ini adalah pengacara rakyat, tepuk tangan. Pengacara yang beberapa kali menguji materi re-judicial review yang keputusan MK nomor 90. Begitu ya kira-kira Bang Janses ya. Kemudian ada Bang Parto Bangun, beliau ini adalah lulusan dari ISTN, aktivis 98 juga, dulu tergabung dalam Front Kota. Saya sendiri Azwar Furgutyama. Baik, kita melihat kondisi bangsa yang sudah saya ceritakan pertama tadi. Yang pertama sekali kita mau melihat sebenarnya persoalan di mana sih letak salahnya dinasti politik ini. Kenapa kemudian kita bersuara keras terhadap dinasti politik apa yang dipraktekkan oleh Jokowi hari ini? Benar nggak sih apa yang dipraktekkan Jokowi hari ini dengan meloloskan anaknya menjadi cawapres, membiarkan anaknya menjadi calon wakil presiden? Bukankah itu tidak melanggar konstitusi? Secara konstitusi kan sudah sah-sah saja, ya.
dengan dirubah salah satu pasal, kan alasan mereka begitu. Secara konstitusi mereka tidak melanggar apa-apa. Tetapi kita mau mengetahui lebih lanjut letak kesalahannya di mana. Kenapa kita tidak setuju dan menolak hal ini? Kesempatan yang pertama saya berikan kepada Bang Ray Rangkuti melihat persoalan ini, bagaimana kemudian ancamannya terhadap demokrasi dan bagaimana pola kejahatan kekuasaan ini sedang bekerja. Kepada Bang Ray Rangkuti, state is yours. Kayak idol aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Pertama tentu saya ucapkan selamat untuk Sekretariat Baru Gerak 98. Mudah-mudahan ini tempat kita untuk bergerak ya. Bukan tempat kita untuk kongko-kongko saja, tapi tempat untuk bergerak begitu. Nah, Bapak-Ibu sekalian, memang salah satu hal yang selama ini kayaknya membuat orang agak ragu-ragu untuk mengatakan tidak pada dinasti politik itu, karena kegamangan untuk mengartikan apa yang dimaksud dengan dinasti politik itu. Nah, sehingga dengan begitu orang membuat dan menganggap bahwa dinasti politik ini pada akhirnya kan dilakukan semua orang. Kira-kira begitu. Karena dilakukan semua orang, mengapa dinasti politik Pak Jokowi yang disoroti gitu ya. Itu saya kira beberapa yang kita bisa tangkap dari berbagai rekaman di media sosial, di perbincangan, di talkshow macam-macam gitu. Nah, saya mungkin perlu mengingatkan kembali tentang apa yang kita sebut dengan dinasti politik yang sebetulnya pernah kita atur dulu melalui Undang-Undang Nomor 8 seingat saya tahun 2015. Undang-undang itu menyatakan bahwa seorang petahana alias seorang yang masih menjabat sebagai jabatan eksekutif ya, tidak boleh mencalonkan keluarganya untuk terlibat juga di jabatan-jabatan yang bersifat eksekutif. Dalam bahasa yang lain, itu ada keterangannya itu dinyatakan satu tingkat ke atas, satu tingkat ke bawah, ke kiri dan ke kanan, samping kiri dan kanan, mereka semua yang terikat dengan petahana itu tidak dapat ikut serta di dalam pelaksanaan ya elektoral menuju jabatan-jabatan yang juga bersifat eksekutif itu. Dalam bahasa yang lain, ada 3 ciri dari apa yang disebut dengan dinasti politik itu. Pertama adalah tentu ada hubungan darah. Hubungan darahnya itu satu tingkat ke atas itu artinya ayah dan ibu, satu tingkat ke bawah itu artinya anak, ya ponakan itu satu tingkat semua tuh ke bawah, satu tingkat ke kiri dan ke kanan itu ada saudara, saudari, ada paman, tante, ya kemudian hubungan karena pernikahan, jadi istri, suami maupun ya ipar, ya, menantu itu semua masuk di dalam. Nah ini yang disebut dengan kategori hubungan darah. Tapi ini nggak cukup, harus ada dari salah satu keluarga ini yang sedang menjabat di jabatan yang bersifat elected official, dalam bahasa yang lain di jabatan eksekutif, ya salah satu dari cabang kekuasaan. Nah tapi ini nggak cukup juga gitu. Dari cabang keluarga itu hendak ingin juga masuk di dalam jabatan eksekutif yang sama. Itu. Nah itu 3 cirinya tuh. Pertama adalah hubungan darah, ya satu tingkat ke atas ke bawah kiri ke kanan. Kedua masih ada yang petahana, dan yang ketiga salah satu cabang dari kekuasaan ini ikut juga terlibat di dalam jabatan-jabatan yang bersifat ya elected official. Oleh karena itulah kalau mendasarkan diri pada aturan yang sudah pernah dibuat ini, meskipun karena kemudian aturan ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, tapi intinya pernah kita bicarakan dan pernah kita rumuskan menjadi aturan. Nah maka praktek yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu adalah contoh paling sempurna dari apa yang disebut dengan praktek nepotisme ataupun dinasti politik. Kenapa saya katakan begitu?
Pertama adalah aturannya dibuat oleh paman, satu tingkat tuh, ke kiri, ya kan, atau ke kanan, gitu. Pokoknya kiri kanan lah. Aturan yang memungkinkan, ya, bagian dari keluarga dia terlibat. Lalu yang menikmati pertama kali aturan yang dibuat paman ini adalah ponakan, berarti satu tingkat ke bawah kan. Dimana karena aturan yang sudah dibuat itu dimanfaatkan oleh ponakan untuk menjadi atau mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Itu artinya si ponakan mau masuk ke lembaga yang bersifat elected official, yaitu calon wakil presiden. Jadi di jabatan eksekutif juga. Jadi dua tuh, ponakan sama paman. Jadi satu ke kiri atau ke kanan, satu ke bawah. Saat yang bersamaan, si bapak merestui peristiwa itu. Nah, padahal si bapak masih sedang berkuasa. Berarti sudah melibatkan 3 sektor. Yang istilah saya itu udah segitiga kan. Di sini bapak, sini ponakan, di sini paman. Dan ternyata nggak cukup. Si anak didukung lagi oleh adiknya melalui partai yang bernama PSI, lalu didukung lagi oleh adik iparnya, ya, seorang wali kota di Medan. Jadi 5 sekaligus tuh terlibat di dalam pencawapresan saudara Gibran. Itu yang saya sebut sebagai contoh dari dinasti politik paling sempurna yang pernah terjadi di dalam pemilihan eksekutif kita gitu. Dan semuanya berada di ranah eksekutif, minus paman yang berada di yudikatif gitu. Bapak eksekutif, ya, si anak eksekutif, ipar eksekutif, semuanya di ranah eksekutif, di ranah. Nah, oleh karena itulah, ya, karena ini contoh yang paling sempurna dari apa yang disebut dengan dinasti politik, ya, mau tidak mau, bukan mau tidak mau, ya pilihan saya adalah menyatakan menolak ini dilakukan gitu. Kenapa kita menolaknya? Karena ini jelas-jelas ancaman bagi demokrasi. Kenapa saya sebut ancaman bagi demokrasi? Pada ujungnya kemudian, ya, nggak ada yang disebut sebetulnya kompetisi yang fair. Yang terjadi itu adalah, ya, keluarga yang berkolaborasi dengan para pemilik modal, lalu membuat semacam pemilu yang pemilunya sudah direkayasa sedemikian rupa demi kepentingan memenangkan dinasti ini. Inilah dalam bahasa yang simpel yang kita sebut sebagai oligarki, yaitu para pembuat keputusan di ranah politik menjual belikan kekuasaannya kepada para pemilik modal untuk sama-sama mereka menguasai aset publik. Nah, kan itu yang kita sebut dengan oligarki. Pada akhirnya kemudian yang kelihatan oleh kita adalah dinasti itu melahirkan oligarki dan dengan sendirinya cita-cita republik terbuang. Karena tinggal mereka yang mengatur, sekelompok orang yang berada di dalam struktur paling tinggi dari, ya, apa namanya itu, struktur segitiga itu. Gitu. Mereka yang mengaturnya, mau ini mereka buat, mau ini mau mereka buat, mau itu mereka buat, melalui proses yang disebut dengan proses yang demokratik, tapi sebetulnya dimanipulasi oleh mereka gitu, demi kepentingan mereka gitu. Itu pertama. Nah, yang kedua, faktanya dinasti politik ini betul tidak hanya menimpa keluarga Pak Jokowi, tetapi sudah terjadi di dalam setidaknya 117 daerah per tahun 2000 di seluruh Indonesia, di mana jabatan-jabatan eksekutif dikuasai oleh dinasti politik itu. Dari ayah turun ke anak, dari suami ke istri, istri ke suami. Nah, itu terjadi di beberapa tempat dan punya potensi hal yang sama terjadi di dalam lembaga legislatif. Legislatif kita yang kemarin itu dalam catatan Formapi misalnya, ya kan, hampir 20 sampai 30% itu punya korelasi kekerabatan anggota DPR kita yang sekarang. Makanya kalau dinasti politik ini kita biarkan, istilah saya, nanti di DPR itu dipanggil bukan lagi si A, praksi B, nomor keanggotaan sekian, nggak lagi dipanggil begitu. Cukup si A dan keluarganya hadir apa enggak. Karena sudah anaknya di situ, suaminya di situ, istrinya di situ, pamannya di situ,
satu tempat. Jadi absennya begitu nanti. Ridwan, Ridwan dan keluarga udah hadir belum? Nah, karena ya anaknya 2 hadir semua. Jadi manggilnya nanti di DPR itu begitu. Nah, ini efek yang kita sebut dengan dinasti, dan oleh karena itulah tahun 98 kita udah baca gawatnya dinasti politik ini, maka salah satu visi reformasi itu menempatkan ya kolusi, korupsi, nepotisme sebagai lawan dari reformasi, dan itu diletakkan di poin pertama dari tuntutan atau visi reformasi yang pernah kita perjuangkan bersama. Karena kita tahu ini penyakit yang laten. Kalau betul-betul kita nggak lawan, dia akan berkembang dan seterusnya gitu. Nah, oleh karena itu juga lah perlu kita ketahui beda antara dinasti politik dengan keluarga politik. Orang ingin mengaburkan ini untuk menghalalkan dinasti politik itu dengan menyebut misalnya Ibu Mega kan juga dinasti politik. Oh tidak, Ibu Mega itu keluarga politik. Kenapa kita sebut keluarga politik? Karena tidak memenuhi 3 kriteria yang kita sebutkan. Ibu Mega bukan siapa-siapa. Yang jadi eksekutif itu, legislatif itu adalahnya Puan. Ya kan? Oleh karena itu Puan dengan Ibu Mega tidak bisa lagi sebut dengan dinasti. Lebih dari itu, sudah lebih dari 5 tahun. Jadi ada masanya sebetulnya yang disebut dengan dinasti politik itu. Kalau Pak Jokowi sudah tidak lagi berkuasa 5 tahun, artinya setelah 2024, lalu Gibran maju di 2029, itu tidak lagi disebut dinasti politik. Karena sudah memenuhi setidaknya di kita ya, satu periode dari kekuasaan yang dijabat oleh keluarga itu. Nah itu juga yang diberi contoh misalnya keluarga Bush di Amerika. Ya jelas tidak memenuhi 3 kriteria ini. Bush senior dengan junior tuh jaraknya jauh sekali. Nah itu yang disebut dengan keluarga politik. Keluarga politik itu jelas tidak bisa dilarang. Anak saya mau jadi politisi silakan. Gimana kita mau melarang? Kan keluarga politik sama dengan keluarga wartawan, keluarga petani, keluarga pilot, keluarga artis. Nggak bisa kita larang itu. Tapi kenapa dinasti itu dilarang? Karena kalau ia maju selama saya berkuasa, punya potensi, ya saya mempergunakan kekuasaan ini untuk memenangkannya, dan punya potensi si dia mendapat keuntungan elektoral karena jabatan yang saya emban, persis seperti yang terjadi pada Gibran dengan Pak Jokowi hari ini. Siapa itu Gibran? Nggak ada yang kenal. Kalau dilihat di survei, Gibran itu nggak lebih dari 5% yang orang memilihnya. Tapi kenapa ia maju? Karena dia punya bapak namanya Jokowi yang tingkat popularitasnya 100%, tingkat kepuasan publiknya menurut survei 75%. Dan itulah yang dijual tanda kutip oleh Gibran. Dan itu tidak fair bagi peserta yang lain. Sebab jabatan yang diemban oleh bapaknya bukan milik bapaknya satu-satunya, itu milik rakyat Indonesia. Jokowi itu personifikasi, bukan berarti dia yang memiliki kekuasaan itu. Semua rakyat Indonesia memiliki kekuasaan terhadap jabatan presiden itu. Oleh karena itu tidak boleh dimiliki oleh orang sendiri. Gibran itu jelas mendapatkan implikasi dari jabatan bapaknya. Long dia nggak dikenal oleh siapapun. Elektabilitasnya kalau dia disurvei nggak lebih dari 5%, 6%. Artinya apa? Artinya orang nggak milih dia kalau itu Gibran, tapi orang milih dia karena dia anak Jokowi. Apa artinya? Disitulah yang disebut dengan manipulasi terhadap kekuasaan itu, yang semestinya itu bisa dinikmati oleh Ganjar, itu bisa dinikmati oleh Anies. Itulah yang disebut dengan pemilu yang fair, pemilu yang jujur. Kenapa kekuasaan Pak Jokowi itu hanya mengalir kepada Gibran, tidak mengalir kepada Ganjar, tidak mengalir kepada Anies? Itu yang mengakibatkan dinasti politik itu dilarang. Itu dalam bahasa yang lain namanya konflik kepentingan. Untuk urusan soal proyek aja, pengadaan di mana-mana di instansi pemerintah, jelas tuh kode etiknya. Tidak boleh ada ya pengambilan keputusan berdasarkan konflik kepentingan. Itu diatur semua.
Itu padahal di kementerian-kementerian tuh. Di situ aja ada, apalagi di level presiden. Nggak perlu pakai pernyataan itu. Kita udah semua paham. Presiden itu tidak boleh berdasarkan jabatannya menguntungkan orang per orang maupun keluarga dirinya. Itu bukan soal aturan, itu udah etik. Apa itu etik itu? Etik itu di atas aturan, Pak, Bu. Ini seringkali kita itu memahami aturan yang penting, bukan aturan yang penting. Etik yang penting. Itu dia. Karena kita diajak berpikir yang saya sebut sebagai ya kelompok minimalis demokratik. Apa kelompok minimalis demokratik itu? Yang menganggap bahwa urusan demokrasi itu urusan undang-undang, urusan aturan. Bukan. Aturan itu dibutuhkan kala orang tidak mengerti etik. Itu yang kita alami sekarang. Terlalu banyak aturan itu menggambarkan bahwa publik kita nggak diajak mengerti tentang etik. Kita masuk ke rumah ini nggak ada aturannya di depan harus tanggalkan sepatu. Tapi kenapa Bapak Ibu tanggalkan sepatu? Itu etik namanya. Kita ketemu orang nggak ada aturan, setiap ketemu si A sapa dulu, nggak ada. Tapi kita sapa dulu, "Hai kawan, mau kemana nih?" Itu etik di dalam kultur orang Indonesia. Keluar dari rumah nggak bisa nyelonong begitu saja, harus permisi kepada tuan rumah. "Saya pulang dulu ya." Oke, itu etik namanya. Ada nggak undang-undangnya? Nggak ada. Ada nggak aturan tertulisnya itu? Tidak ada. Tapi itu berkembang di kesadaran kita semua karena etik merupakan warisan kultural tentang nilai yang baik dan buruk pada satu masyarakat. Kalau etik itu boleh dan tidak boleh, kalau aturan itu hanya mengatur boleh dan tidak boleh, etik itu lebih tinggi. Mengatur tentang yang baik dan yang buruk. Tidak semua yang boleh itu baik, harus ingat. Tapi sudah pasti setiap yang baik itu pasti boleh. Dinasti politik boleh gak oleh aturan? Boleh. Kan gak ada larangan. Tapi baik gak dalam etik? Ya jelas tidak baik. Lalu etik itu apa? Etika itu adalah satu satu pandangan, satu sikap, satu visi yang lebih mengutamakan kepentingan publik dibandingkan kepentingan diri sendiri maupun kepentingan kelompok. Itulah etik. Jadi kalau keluarga Pak Jokowi mendasarkan dirinya pada soal enggak ada aturan yang melanggar, mereka artinya kaum minimalis demokratik. Belum masuk ke soal etik, belum mengerti etika demokrasi itu. Tapi tentu saja saya paham kalau Pak Jokowi tidak mengerti etik. Jangankan mengerti etika demokrasi, mengerti demokrasi dalam pengertian undang-undang saja menurut saya ragu dia paham. Kenapa saya sebut saya ragu dia paham? Oh, dia buat undang-undang bypass aja begitu. Ya, dia kalau beliau mengerti aturan juga, beliau tidak akan komentari soal mekanisme debat dan materi pertanyaan debat. Dalam kapasitasnya sebagai presiden yang berhak mengomentari materi debat dan tata cara debat itu adalah warga umum. Tidak boleh presiden mengomentari itu. Kenapa tidak boleh presiden mengomentari? Karena itu urusan teknis. Urusan teknis itu diserahkan kepada KPU. Itu soal cara orang bertanya. Soal cara bertanya diserahkan kepada mereka yang ikut debat di dalam perdebatan itu. Selama tidak ada semprit dari moderator, artinya pertanyaan itu sah untuk diucapkan. Kecuali moderatornya semprit. Itu pertanyaan di luar topik. Itu pertanyaan menyerang pribadi. Ada enggak moderatornya mengatakan itu? Tidak ada. Berarti pertanyaan itu sah disampaikan di forum itu. Kenapa dikomentari oleh presiden? Itu karena saya sebut ada nada-nada yang mulai agak ragu bahwa satu putaran akan terjadi. Istilah saya, ada kemacetan elektabilitas. Macet. Ya, sekarang mungkin 45%. Ya, 45% ke 52% butuh 7% dalam situasi di mana kita melihat
gerakan anti politik dinasti hari demi hari makin membesar, khususnya di kalangan mahasiswa. Kawan-kawan sekalian, perubahan bangsa ini selalu ada di tangan mahasiswa, jangan lupa. Di tangan mahasiswa, di tangan kaum muda. Kalau mahasiswa dan kaum mudanya udah bergerak, itu tanda-tanda akan ada perubahan besar, dan perubahan besar itu memastikan bahwa dinasti politik dapat dikalahkan. Ini makin membesar nih. Kalau kemarin-kemarin kita dengar survei menyebut, wah dinasti politik itu tidak masuk di anak-anak muda, kata dia kan, sehingga elektabilitasnya naik terus. Dari 36 menjadi 40, 40 menjadi 42, lalu sekarang 45. Ternyata kata dia, isu dinasti politik tidak masuk ke kepala anak-anak muda, tidak masuk ke generasi Gen Z, tidak masuk ke generasi Y, dan sebagainya. Tunggu dulu. Saya katakan saat itu, jangan buru-buru. Kalau Anda mengatakan itu 45%, ingat jebakan yang saya sebut dengan istilah elektabilitas viral. Elektabilitas viral itu naik karena lagi viral. Ketika lagi naik viral orang ini disurvei, ya naik tinggi. Dapatlah dia 43, 45 kan, karena goyang gemoy dan sebagainya itu. Kayak joget gemoy. Sekarang goyang gemoy, joget gemoy nggak laku lagi di tengah anak-anak muda. Susu nggak laku, makan gratis malah diledek-ledek di media sosial. Ada saya lihat gambar-gambar ya orang makan, lagunya makan siang makan gratis, macam-macam dan sebagainya. Kalau mau makan gratis nggak usah repot-repot, masuk penjara aja kata dia ya kan. Masuk penjara juga kita makan gratis kata mereka ya, dan sebagainya. Diledek oleh masyarakat. Di tengah yang kayak begitu Anda mau mengatakan elektabilitas naik, elektabilitas dari mana? Makanya nih elektabilitas viral naik dia gitu. Satu, yang kedua tunggu dulu. Jangan-jangan ya dinasti politik, isu dinasti politik itu lagi bekerja dan mulai kita lihat hasilnya sekarang. Mahasiswa gerak di mana-mana ya. Saking tambah gerakan mahasiswa ini, mulai ada yang panik, mulai make jalur polisi, ya kan? Kemarin kata-kataan itu yang menyebarkan spanduk apa namanya tabloid. Akan kita polisikan. Kalau udah main polisi, tanda-tanda. Jadi banyak tanda-tanda yang kita lihat akhir-akhir ini kawan-kawan sekalian yang menggambarkan apa yang saya sebut sebagai kemacetan elektabilitas itu. Dan oleh karena itu sebetulnya apa yang diperjuangkan oleh kita di luar ya kepentingan elektoral itu, yaitu memastikan dinasti politik ini sudah di jalur yang benar. Tidak boleh mundur, maju terus. Kita pastikan dinasti politik akan kalah di dalam pemilu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu sama-sama tadi sudah kita dengar semua kawan-kawan tentang begitu rincinya Bang Ray Rangkuti menjelaskan kenapa kita harus menolak dinasti politik ini, karena dia juga adalah bagian dari kejahatan kekuasaan. Dan itulah salah satu alasan dulu kita menurunkan Soeharto. Karena Soeharto waktu itu mengangkat putrinya Siti Hardiati Rukbana atau Mbak Tutut menjadi Menteri Sosial. Makanya salah satu dari poin apa yang menjadi tuntutan kita dulu pada reformasi 98 adalah kita menolak dengan keras KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Artinya bahwa kalau mau dilihat apa yang dijelaskan oleh Bang Ray tadi, lebih parah sebenarnya apa yang dipraktekkan Jokowi hari ini daripada Soeharto dulu. Kira-kira begitu. Kemudian berikutnya kita mau melihat dari segi hukum, karena di depan ini ada pengacara juga. Ada kawan pembicara yang merupakan pengacara. Bagaimana sih sebenarnya seperti misalnya undang-undang keputusan MK nomor 90 ini yang kemudian sudah
sudah ada vonisnya juga dari Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Nah, sebenarnya ada juga kemudian bergulir dari sebagian kawan-kawan isu tentang pemakzulan Jokowi. Apakah unsur-unsur dari segi hukum pelanggaran konstitusi sudah terpenuhikah oleh Jokowi hari ini sehingga beliau Jokowi ini sudah pantas untuk dimakzulkan? Kita mau lihat dari sisi bagaimana dan kemudian bagaimana keadaan hukum saat ini. Untuk lebih luasnya mungkin saya serahkan saja kepada pengacara handal kita, Bang Janses Sialo. Kepada waktu dan tempat kita persilahkan, bukan istilah lagi. Baik, terima kasih. Mungkin diklarifikasi dulu ya, belum handal. Kalau handal mungkin udah bisa mendampingi Ridwan itu di TKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman. Kalau saya sih hanya mungkin fokus di isu hukumnya saja ya. Jadi kalau saya memandang ya, karena kebetulan juga kita ini lama di pengacara rakyat dan mungkin sampai sekarang juga, dan kita juga bagaimana kasus-kasus bisnis juga kita lakukan, kita jalankan. Nah, kalau saya melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah yang sekarang ini sebenarnya sih adalah ini permainan mafia hukum sebenarnya. Cara-cara yang dilakukan mereka itu adalah cara-cara mafia hukum. Nah, kalau cara hukum yang benar itu adalah kalau umpamanya kita menginginkan sesuatu, berarti kan ada proses persidangan yang fair. Artinya kan dasar hukumnya jelas, buktinya ada dan sebagainya itu, dan semuanya itu adalah logis, karena yang namanya putusan pengadilan itu harus logis ya. Apa yang menjadi produk hukum itu harus logis. Nah, ini mengacu kepada tadi yang dibahas itu adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90. Nah, bagaimana cara kita memandang atau menganalisa bahwa satu putusan itu adalah produk mafia hukum. Nah, ada beberapa hal yang mungkin kalau teman-teman yang biasa berpraktek itu ya, satu itu dari awal sih sebenarnya ini adalah perkara yang aneh sebenarnya. Kenapa dibilang aneh? Mungkin teman-teman udah beberapa kali bersidang di Mahkamah Konstitusi, itu legal standing ya, kepentingan hukum orang untuk menggugat, itu banyak itu ditolak di awal. Nah, tapi kalau kita lihat ya yang perkara 90, itu legal standingnya itu bikin kita ketawa itu. Karena apa? Legal standingnya itu adalah mahasiswa yang mengidolakan Gibran. Nah, itu kan sesuatu yang aneh ya. Nah, terus yang kedua, kalau kita umpamanya menggugat undang-undang itu kan produknya pemerintah dan DPR. Itu pasti biasanya pemerintah itu melawan sedemikian rupa. Nah, tapi kalau kita lihat ya di persidangan putusan 90 di persidangan itu pemerintah itu dan DPR itu tidak melawan. Dia cuma menyampaikan kami serahkan kita serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim lah hukumnya. Nah, itu sesuatu yang janggal dan tidak lazim terjadi di Mahkamah Konstitusi. Dan itu tidak ada saksi dan tidak ada ahli. Nah, itu kan sesuatu yang aneh ya. Dan selanjutnya itu juga kalau kita lihat sudah sudah juga temuan dari MK itu kan sudah pernah juga dicabut. Nah, sudah pernah dicabut, tapi diklarifikasi lagi nggak jadi dicabut. Nah, berarti kan ada mungkin ya, saya punya bayangan mungkin bisa jadi ada keinginan Gibran untuk maju, tapi tiba-tiba mungkin mungkin mau batal dan sebagainya. Udahlah, tetap majulah. Saya mungkin punya dugaan seperti itu karena bagaimana satu permohonan sudah sempat dicabut, tiba-tiba diklarifikasi lagi, persidangan selanjutnya nggak jadi dicabut. Itu kan satu hal yang aneh buat kita, dan itu temuan-temuan yang telah terbuka itu di MK. Nah, saya sih sebenarnya apa yang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat di mafia hukum itu kan dimulai di awal proses pencalonan Gibran. Saya yakin bahwa itu akan tetap dilakukan sekarang itu, dan
yang akan datang akan seperti itu terus. Nah, saya ya dan teman-teman ada waktu MK itu dibentuk, saya juga sebenarnya sih dari awal itu tidak ada keyakinan terhadap MK. Karena bagaimana kita yakin sama MK? Karena sebelum pembentukan MK, kalau teman-teman lihat di media itu kan awalnya si Jimli itu kan udah menolak untuk jadi majelis MK. Nah, kemudian dia ketemu sama Prabowo. Ada pertemuan, setelah itu terbentuk MK dan dia ketua MK. Nah, saya mencurigai ya bahwa bisa jadi MK itu sebenarnya dipakai untuk meredam mungkin orang kayak seperti kita ini yang sudah mulai berteriak di publik. Nah, saya punya kecurigaan seperti itu karena apa? Karena itu dikemas sedemikian rupa. Nah, saya dan teman-teman yang lain juga mungkin awalnya udah sempat berpikir bahwa ada harapan untuk memperbarui mengubah putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi di saat kita lihat ya, ada beberapa hakim Mahkamah Konstitusi yang sampai di putusannya itu curhat di putusan. Ada Saldi Isra, ada Arif Hidayat dan sebagainya. Bagaimana menyatakan bahwa ada prahara di Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi yang menjadi bermasalah di akhirnya adalah ini kan putusan Mahkamah Konstitusi, undang-undang itu kan di-challenge lagi banyak orang di Mahkamah Konstitusi. Termasuk kita salah satu pemohonnya. Nah, harusnya itu kan dipakai oleh hakim-hakim MK kemarin yang berteriak yang melawan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi setelah dibuka lagi persidangan, ada banyak perkara, hakim-hakim MK yang kemarin berteriak itu tidak ada lagi riak-riak lagi, bahkan putusan-putusan kemarin itu bulat, tidak ada lagi dissenting opinion. Nah maka saya berpikir bahwa saya terus terang itu untuk proses di Mahkamah Konstitusi, karena itu penting ya teman-teman untuk kita kawal, karena endingnya nanti proses pemilu itu kan diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Nah, sekarang kita melihat itu ya kemungkinan nanti deadlock atau prahara nanti di putusan Mahkamah Konstitusi, seandainya nanti ada proses penyelesaian sengketa Pilpres. Nah, coba bayangin Mahkamah Konstitusi itu sekarang itu kan ada 9 orang ya. Dan yang pasti ketua Mahkamah Konstitusi itu nanti tidak akan bisa ikut bersidang. Nah, tapi keberadaan dia di Mahkamah Konstitusi itu tetap juga buat kita itu adalah mengkhawatirkan. Nah, seandainya Anwar Usman pun nanti suatu saat fair dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, kita bisa bayangkan bahwa nanti ada kemungkinan deadlock 4 lawan 4. Nah, itu nanti sangat bermasalah nanti dalam proses RPH. Nah, kembali lagi kalau kita ya dan mungkin teman-teman yang lain, sebenarnya sih kita punya catatan-catatan bahwa ada beberapa hakim Mahkamah Konstitusi yang kita curigai itu akan selalu ngikutin apa kebijakan strategisnya Jokowi. Contoh ya, Undang-Undang Cipta Kerja itu salah satu legasi yang selalu dipertahankan oleh Jokowi supaya itu tetap dipertahankan. Nah, bagaimana posisinya itu adalah posisi 54 itu, 55 orang itu tetap ada yang ada di putusan perkara 90. Nah, itu orang-orang itu saja yang orang-orang itu saja yang selalu sepaham, ya kan? Artinya kan ke depan kita harus antisipasi juga hakim-hakim Mahkamah Konstitusi, karena orang-orangnya itu aja. Karena kita kemarin itu sangat sibuk hanya mengurusin si paman tadi. Padahal itu dilakukan oleh beberapa hakim Mahkamah Konstitusi dan itu adalah mayoritas. Kalau sudah mayoritas yang namanya putusan Mahkamah Konstitusi, ya itulah putusan. Nah, itu salah satu yang yang perlu kita kawal ke depan ya. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi ini tadi Bang Ray sempat menyinggung masalah polisi. Nah, belakangan ini juga kan Kapolri juga sudah menyebutkan berstatement bahwa kita mencari pemimpin yang bisa melanjutkan estafet. Itu kan sudah jelas arahnya itu ke siapa. Ya kan? Nah, itu kan berarti kan sekarang Mahkamah Konstitusi dipakai dan masih dirawat.
Nah, bisa jadi skenario Anwar Usman itu kena kode etik berat tapi tidak mundur, itu bisa jadi adalah ada kesepakatan tertentu sehingga dia itu tetap berada di Mahkamah Konstitusi. Coba bayangkan sekelas ketua Mahkamah Konstitusi menjadi hakim biasa dan tidak boleh memeriksa perkara-perkara yang berhubungan dengan konflik kepentingan. Contoh yang pasti dalam Pilpres dia tidak bisa lagi ikut di perkara itu. Tapi kenapa dia tetap berada di situ? Saya mencurigai bahwa masih ada grand design yang akan yang diharapkan dalam proses sengketa Pilpres ke depan. Jadi saya berpikir ya teman-teman, itu sangat penting ya. Nah, kita juga mungkin kalau mundur ke belakang ya, bagaimana sewaktu itu kejaksaan itu dipakai untuk memaksa ketua-ketua partai itu untuk tunduk kepada arahan Jokowi, bagaimana Golkar tunduk, bagaimana PAN tunduk karena dipanggil-panggil. Nah, tapi kita berpikir ya, kalau kejaksaan kan akhir-akhir ini sudah mulai menurun ya, karena ternyata Jaksa Agung itu sekarang itu kan adiknya orang PDIP. Mungkin dulu dipakai, tapi sekarang mungkin tetap dipakai, tapi tidak terlalu vulgar lagi. Nah, yang tadi itu menurut saya ya, permainan-permainan yang dilakukan oleh penguasa sekarang itu, yang saya bilang tadi adalah permainan-permainan hukum. Yang namanya permainan mafia hukum itu adalah bagaimana sesuatu yang tidak boleh dalam hukum, kalau tidak dilarang dalam hukum menjadi boleh. Nah, itu tadi. Nah, sekarang juga kita sibuk sebenarnya bagaimana ya, sudah sangat vulgar ya, bagaimana spanduk-spanduk Prabowo Gibran itu ada di kabupaten lah, ada di kantor desa dan sebagainya. Tapi sebenarnya di undang-undang pemilu dan sebagainya itu tidak boleh. Tapi itu dibiarkan saja seperti itu dan tidak ada penegakan hukum yang berarti. Nah, artinya saya khawatir adalah bagaimanapun pelanggaran mereka itu akan ditutup-tutupi atau dibela oleh tadi mafia hukum tadi. Nah, jadi hal-hal itu ya menurut saya karena Gerak 98 ini mungkin akan kedepannya itu bergerak lebih cepat. Karena apa? Karena hal-hal tadi itu akan selalu skenario yang di awal yang dibangun dan yang sekarang itu akan dipertahankan sampai pemilu selesai. Jadi itu saya mengajak teman-teman semua untuk bersama-sama mengawasi hal-hal tersebut. Terima kasih. Baik, kemudian itu tadi dari segi hukum bagaimana Bang Janses menjelaskan sangat rinci ya, bagaimana kemudian kita aktivis 98 ini mengawal agar tetap proses demokratisasi ini tetap berjalan sebagaimana mestinya, karena pola-polanya akan tetap terus dipakai, kira-kira kan begitu Bang ya. Karena penguasa saat ini, Jokowi saat ini, dia menganggap dirinya sudah di atas hukum, bukan lagi dia harus mengikuti hukum yang ada. Artinya dengan kata lain, kalau dia punya kemauan, Jokowi ini ya, terus kemauannya misalnya ada dibatasi oleh norma-norma, ada pasal-pasal, ada undang-undang, ada hukum yang membatasi itu, ya hukumnya dirubah sama dia, gitu kira-kira Bang ya. Bukan dia yang mundur, tapi hukumnya yang dirubah sama dia. Itulah kira-kira jahatnya luar biasa Jokowi hari ini. Ngeri. Berikutnya kita akan coba dengarkan paparan lebih lanjut dari Kiai Bang Abang juga mentor kita pada tahun 98 dulu ya, Kiai Syafiq Alilha. Bagaimana sih sebenarnya, karena sampai saat ini mulai dari 2004 sebenarnya Prabowo ini dari 2004 ini 2004 dia coba mencalonkan diri ikut konvensi Partai Golkar, iya Bang Raya, tapi dia kalah waktu itu sama Wiranto, kemudian kalah mundur. 2009 dia coba menjadi wakil
calon wakil presiden dari Ibu Mega. 2014 nyalon lagi, kalah sama Jokowi. 2019 kalah lagi sama Jokowi. Ini orang nih orang paling ikhlas, nggak butuh jabatan, nggak butuh jabatan dia nggak butuh jabatan, cuman pengen aja, pengen aja. Selagi dia belum dapat jadi presiden, dia akan coba terus. Nah, kira-kira Bang Safik melihat dari rekam jejak dari Prabowo ini tentang bagaimana dia membentuk dulu tim Mawar yang kemudian sudah dihukum, terbukti melakukan penculikan terhadap kawan-kawan mahasiswa. Apakah orang sosok ini, Prabowo Subianto ini betul-betul menjadi ancaman terhadap demokrasi Indonesia? Silakan Bang Safik, waktu dan tempat. Ya, terima kasih Bang Indra. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mau konsolidasi tempat lain. Ya, terima kasih. Saya ini bukan kiai. Saya ya seperti teman-teman yang lain, karena jadi kiai itu nggak enak. Saya mencoba mengingat ya, 25 tahun yang lalu, saya kira selain kita itu menuntut agar Soeharto itu turun, kita itu juga menuntut diadilinya Soeharto yang itu gagal terlaksana. Dan yang kedua, kita itu juga punya tuntutan yang disebut sebagai regime cleansing. Jadi kita dulu bahwa bagian dari untuk meneguhkan proses reformasi itu adalah orang-orang yang kita anggap bertanggung jawab terhadap kejahatan politik, ekonomi, apalagi kemanusiaan, itu harus keluar dari kekuasaan. Karena hanya dengan syarat itu kita yakin reformasi itu bisa berjalan dengan baik. Itu adalah salah satu harapan kita waktu itu dan tuntutan kita waktu itu. Tetapi dalam sejarahnya itu tidak terjadi, gitu. Pak Harto tidak diadili. Kemudian regime cleansing juga tidak terjadi karena banyak figur yang menjadi bagian dari kejahatan politik, ekonomi, dan kemanusiaan Orde Baru itu tetap ada di kekuasaan dan beberapa bahkan bikin partai seperti Wiranto dan Prabowo, dan pengadilan atas mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan politik, ekonomi, dan kemanusiaan juga tidak terjadi. Misal terhadap Prabowo yang bisa dibuktikan oleh Dewan Kehormatan Perwira memang bertanggung jawab atas penculikan yang di dalamnya ada penyiksaan dan penghilangan nyawa sebagian teman. Ini salah satu tuntutan kita. Dan setelah 25 tahun sekarang kita harus menyaksikan presiden yang mungkin saya kira didukung oleh sebagian besar teman yang ada di sini di 2014 atau 2019 termasuk saya, itu ingin menjadikan orang yang terlibat kejahatan kemanusiaan zaman Orde Baru menjadi presiden. Nah, ini ironi yang saya kira luar biasa. Ini ironi yang luar biasa di situ. Maka ketika pertanyaan kita bertanya bagaimana dengan masa depan demokrasi dan juga kemanusiaan, masa depan kekuasaan kita, ya saya bisa katakan bahwa kalau Prabowo yang masa lalunya dipenuhi oleh beragam pelanggaran, beragam pengabaian struktur komando, yang dipenuhi oleh karakter abuse of power, ya saya yakin ketika dia menjadi presiden, dia akan cenderung abuse dan sewenang-wenang. Karena ketika dia memegang kekuasaan yang lebih kecil daripada presiden, dia sudah balelo. Dia sudah menyalahgunakan kekuasaannya. Bahkan berdasar standar militer aja dia menyalahgunakan kekuasaan. Padahal dia bukan Panglima TNI. Nah, di situ. Selama sekian tahun kita berhasil menghambat orang seperti Wiranto yang kita anggap bertanggung jawab juga untuk tidak punya karir politik yang bagus, untuk pensiun, untuk berhenti. Tetapi sayangnya kita tidak berhasil menghentikan Prabowo. 2009, 2014
2019. 2009 mungkin banyak teman tidak begitu terlibat karena merasa memang lemah. SBY sangat kuat waktu itu. Bahkan 2019 memang SBY menang 1 putaran. Artinya mungkin kita tidak terpanggil karena kita menganggap orang ini nggak akan menang. Tapi 2014 kita mungkin terpanggil karena apa? Ya karena dia cukup kuat. Selain ada faktor Jokowi. 2019 kita terpanggil lagi karena memang dia juga masih sangat kuat. Dan juga ada faktor Jokowi. Walaupun mungkin sebagian teman udah mulai tidak puas. Karena Jokowi juga mengadopsi banyak sekali pejabat militer di dalam kekuasaan. Artinya dia nggak sepenuhnya paham semangat untuk anti dui fungsi ABRI, anti dui fungsi TNI. Nah itu yang terjadi. Dan sekarang saya kira puncaknya. Bagaimana dia ingin menjadikan Prabowo menjadi presiden. Ditambah anaknya. Artinya ini 2 kandidat yang sudah menyimpan masalah. Yang satu menyimpan masalah di masa lalunya, gitu. Dan karena faktor impunitas yang memang lazim, kemudian dia lolos dari pengadilan. Dan yang satu wakilnya juga menyimpan masalah karena berhasil maju lewat putusan MK yang dibuktikan juga memang bermasalah. Sehingga ketuanya dicopot, ya. Yang notabene panen dicopot dari ketua MK, artinya itu jelas bermasalah. Jadi ini kita menghadapi calon yang didukung oleh presiden yang 2 kali pilpres ini kita dukung. Bagaimana presiden yang kita 2 kali dukung sekarang mendukung calon yang bermasalah, dua-duanya di situ. Dan yang satu jelas ya karena anaknya. Nah, kita bisa membayangkan tentu saja bahwa dari ketiga kandidat, saya kira demokrasi paling terancam ya kalau yang menang 02. Prabowo nggak punya track record menghargai demokrasi, dia hanya memanfaatkan kebebasan politik untuk membuat partai untuk mengejar kepentingannya sendiri. Tapi dia nggak punya komitmen untuk melindungi dan menghidupkan demokrasi. Kita bisa saksikan, kita mungkin sebagian besar aktivis saya kira tahu lah secara umum karakter umumnya seperti apa. Dan sekarang mungkin publik umum mulai bisa melihat kan, walaupun dibalik gitu polesan gemo itu sekarang mungkin mulai luntur. Karena statement etik dasmu, karena statement goblok, dan juga karena memang gestur dan gaya bicaranya dan wajahnya sudah kelihatan memang ya dia bukan gemo. Tetapi ini butuh waktu. Saya kira tim 02 memang berhasil memoles Prabowo untuk menjadi orang yang bukan dirinya, untuk menjadi sosok orang lain yang lebih baik. Tetapi yang menjadi orang lain itu berat Pak Prabowo gitu. Jadi akhirnya dia kembali juga memunculkan karakter dirinya sendiri yang memang pada dasarnya tidak demokratis. Yang punya karakter untuk menjadi otoritarian. Dan saya meyakini memang ya Prabowo karakternya otoritarian personality. Pribadi yang otoriter, dari ekspresinya, dari bahasanya, gitu, dari gaya memimpinnya, saya kira kita tahu di situ. Nah, kita menyaksikan, saya kira bahwa demokrasi akan lebih di bawah ancaman ketika yang menang 02. 01, dua-duanya sipil, yang saya kira akan lebih terbiasa dengan kritik dan nggak akan menggunakan kekuasaan, misal polisi dan tentara untuk menyelesaikan masalah. Walaupun selalu dalam kekuasaan ada pihak-pihak yang juga bisa bermain di situ, bisa bergerak sendiri. Tetapi saya kira kemungkinan yang lebih kecil daripada 02. 03 juga sama. Saya kira Mas Ganjar maupun Pak Mahfud lebih kecil kemungkinan. Karena mereka pada dasarnya memang mudanya juga aktivis yang juga menghormati demokrasi di situ, dan apalagi Pak Mahfud gitu, dia benar-benar orang hukum yang cukup konsisten untuk menghormati hukum. Walaupun sekarang dengan posisi sebagai menterinya Pak Jokowi dan Pak Jokowi yang seperti itu yang agak menyulitkan juga buat Pak Mahfud. Kalau kita bicara demokrasi, ada beberapa hal yang tentu kita perhatikan. Pertama adalah kebebasan politik atau kemerdekaan rakyat, karena demokrasi pada dasarnya kedaulatan rakyat. Jadi orang harus merdeka, tidak seperti monarki rakyat jelata nggak punya hak, nunut raja. Demokrasi adalah kedaulatan rakyat.
Artinya mereka punya kebebasan. Kebebasan politik, kebebasan untuk memilih pekerjaan, kebebasan untuk berprofesi, kebebasan untuk mendapat pendidikan, dan apapun. Yang kedua, dalam konteks politik ada pemilu yang fair, yang bebas dan fair. Itu. Yang kedua adalah selain kebebasan, termasuk kebebasan politik, adalah adanya aturan hukum yang jelas, rule of law. Nah, di Indonesia ini saya kira ironisnya adalah saya kira di masa periode kedua Pak Jokowi, rule of law ini diganti oleh rule by law. Yang penting ada aturannya, tapi aturannya diubah sesuai kehendak kekuasaan. Kita menyaksikan saya kira dalam kasus misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang KPK, gitulah. Saya dari awal, saya jujur walaupun ikut membantu lagi 2019, saya sudah punya banyak ketidakpuasan. Tapi saya melihat bahwa demi hasratnya untuk menggerakkan ekonomi, dan menggerakkan ekonomi itu harus ditopang oleh investasi, maka kemudian Pak Jokowi melakukan langkah apapun yang dianggap penting untuk menarik investasi. Pelemahan Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian tax amnesty dan segala macam, ujungnya adalah untuk mendapatkan investasi yang cukup untuk menggerakkan ekonomi. Tetapi dia menerabas hukum. Sekarang hukumnya, pagar-pagar hukumnya udah ambruk, investasinya belum dapat. Di situ. Sama mungkin. Ketika hasrat periode tidak terjadi, dia pengen keberlanjutan. Dan untuk menjamin keberlanjutan, dia taruh anaknya, dan tapi karena undang-undangnya masih menghambat anaknya, akhirnya undang-undangnya diubah. Rule by law. Pak Harto dulu biasa. Rule by law. Aturannya ada, bukan semena-mena raja pengen A, raja pengen B. Oh enggak. Monarki enggak rule by law dan enggak rule of law. Demokrasi itu rule of law. Tetapi manipulasi demokrasi adalah rule by law. Ada aturannya, tapi aturannya sesuai kehendak hatinya. Nah, ini yang terjadi. Dan ini sangat ironis. Ini sangat ironis karena Pak Jokowi presiden yang lahir didukung oleh banyak kekuatan pro-demokrasi di negeri ini. Dan lahir dari kekuatan sipil. Sekarang dia melanggar banyak sekali prinsip demokrasi dan berlawanan dengan sengamat menegakkan pemerintahan sipil demokratik. Nah, di sini ini punya problem. Di situ. Nah, yang ketiga kalau kita bicara tentang demokrasi misalnya, kita juga bicara tentang pembagian kekuasaan. Gitu loh. Bukan hanya eksekutif, yudikatif, legislatif, tetapi juga ada kebebasan pers, ya kan? Sebagai pilar keempat demokrasi, sekarang mungkin sosmed, netizen dan segala macam. Di situ. Tapi ada pembagian kekuasaan. Sementara ada semangat politik dinasti dan kemudian mengaburkan pembatasan kekuasaan. Bagaimana kita bisa menyaksikan, saya kira, apakah Anwar Osman menjadi pamannya Gibran itu keputusan politik atau memang keputusan pribadi? Saya kira nggak lepas dari politik. Di situ. Artinya nggak ada semangat untuk menjaga biar kekuasaan itu tetap terpisah dan independen. Sebagai yudikatif nggak punya hasrat untuk mengintervensi yudikatif. Sebagai eksekutif harus membiarkan legislatif itu berjarak agar bisa mengkontrol dan mengingatkan. Semangat ini nggak ada. Kita bisa menyaksikan Pak Jokowi nggak punya semangat atau kesadaran yang cukup soal pembagian dan pemisahan kekuasaan. Padahal demokrasi bisa tegak kalau dipastikan kita sadar ada pembagian dan pemisahan kekuasaan. Siapapun yang jadi presiden justru harus mendorong legislatif itu berjarak dan otonom dan independen sehingga bisa teriak yang baik demi agar kekuasaan on track. Tetapi kalau memang orang nggak peduli demokrasi dan memang pengen agar kekuasaan itu di tangan genggamannya, nggak peduli ya dia on track atau tidak, memang dia perlu menundukkan legislatif, perlu menundukkan yudikatif, bahkan perlu menundukkan pers, hegemonik. Hasrat hegemonik ini bertentangan dengan semangat demokrasi yang isinya pemisahan dan pembagian kekuasaan. Dan politik dinasti melanggar prinsip ini. Karena politik dinasti itu yang melanggengkan hegemoni. Demokrasi bisa jalan kalau tidak ada hegemoni. Tadi saya kira Rai sudah menunjukkan banyak sekali gitu loh. Argumen yang memang bagaimana politik dinasti yang berusaha
dikembangkan oleh Pak Jokowi yang membuatnya dia tidak berbeda dengan politisi-politisi sekelas kabupaten di Indonesia ini. Dan kita mungkin sebagai orang yang mungkin dari dulu punya keyakinan bahwa demokrasi lah yang bisa membuat negara ini baik karena ada check and balance dan kontrol, ya kita memang harus terima bahwa di masyarakat kita nilai-nilai demokrasi belum sepenuhnya dipeluk, belum sepenuhnya diinternalisir. Reformasi 98 sudah berhasil memaksa ada sebuah tatanan politik kenegaraan yang lebih memungkinkan demokrasi untuk hidup. Di situ nggak ada lagi siup penerbitan pers, ya kan? Yang dulu dikontrol oleh Pak Harto, orang mau bikin media, nggak ada lagi itu. Ada kebebasan mendirikan organisasi dan partai, multi partai. Ada pemisahan TNI ya, di fungsi ABRI dicabut. Di situ. Kemudian ada aturan hukum pembatasan kekuasaan presiden dari 2 periode. Ada banyak sekali yang berhasil kita golkan pasca 98. Tetapi dalam konteks tatanan struktur politik dan hukum. Tetapi kita harus mengakui bahwa kita belum berhasil membawa nilai-nilai demokrasi menjadi benar-benar nilai masyarakat kita. Sehingga kita masih menyaksikan politik dinasti itu lazim, politik uang itu diterima, nggak dianggap sesuatu yang buruk, dan banyak sekali hal. Nah ini problem kita. Ini hal-hal yang saya kira sudah dilanggar dan akan mengancam. Dan kita juga sekarang menyaksikan bahwa salah satu demokrasi bisa tegak kalau ada good governance. Dan prinsip good governance sekarang nggak ada. Benar-benar saya kira semangat yang sekarang adalah karena merasa mungkin punya tujuan yang dalam tanda kutip baik, apapun diterabas. Yang membuat tujuan baik tidak akan tercipta. Itu yang terjadi sekarang. Padahal dalam sejarah itu ada ungkapan, the greatest evil often come from the good intention. Kejahatan-kejahatan besar itu biasanya itu lahir justru dari niat baik. Bukan niat buruk yang mencuri, memperkaya diri, enggak. Orang yang meyakini bahwa dia punya niatan baik itulah, kejahatan-kejahatan besar itu tidak jarang muncul dari orang-orang meyakini dia punya niat baik. Pak Jokowi mungkin punya agenda IKN, hilirisasi, ketahanan pangan dan bla 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 bla. Di luar bahwa ini juga perdebatan. Oke, ini niat baik. Di luar bahwa gagasannya ini oke atau tidak. Tetapi dia lupa bahwa kejahatan-kejahatan terbesar dalam sejarah itu bukan diniati oleh impuls-impuls kecil, tapi dari niatan baik. Karena dia merasa punya niatan baik, dia menghalalkan cara yang lain-lain, merelativisir, mengabaikan, karena dia merasa punya greatest intention, good intention. Nah itu problemnya, dan saya kira Jokowi di periode kedua jatuh pada kesalahan ini. Nah sekarang tantangannya adalah ya kita semua, kalau Prabowo jadi presiden, tentu adalah kemunduran besar dalam perjuangan reformasi. Karena ini orang yang harusnya sudah terlikuidasi dari panggung politik di Indonesia. Ibarat pemain sepak bola itu pelanggarannya udah sangat kasar dan sangat keras, harusnya dia udah diskors, bukan cuma di kartu merah nggak boleh main 2-3 kali. Harusnya. Menculik, menyiksa, menghilangkan nyawa itu kejahatan yang saya kira sulit diabaikan apalagi dilupakan. Sambo terlibat pembunuhan 1 orang, dia vonis hukuman mati. Prabowo terlibat dan pertanggungjawaban dan diniatin, bukan tidak ada intensi itu. Sekian orang, 13 atau mungkin lebih yang masih hilang. Dan dia dilupakan. Tetapi sekali lagi kita harus terima, tanpa harus kecewa, karena orang seperti saya udah nggak bisa kecewa sebenarnya terhadap kekuasaan. Tetapi bahwa kita harus melakukan apa yang harus dilakukan. Bagaimana menggagalkan Prabowo yang memang seharusnya pensiun di penjara untuk menjadi presiden Indonesia. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas dan tegas tadi ya. Bagaimanapun orang yang punya jejak kelam masa lalu ini seharusnya
pesan apa tadi yang disampaikan oleh Bang Syafiq tadi, Kiai Syafiq tadi, jangankan untuk mencalonkan presiden sebenarnya, ya, punya niat untuk mencalonkan diri saja dia harusnya sudah malu ini orang, ya, cuman mau gimana lagi kalau kata Bang Bogel, tidak tahu ini orang apa agenda di belakang dia, terus kekuatan seperti apa yang menginginkan betul-betul dia untuk jadi presiden. Satu hal tadi yang saya catat dari Bang Syafiq tadi adalah ternyata memang melihat kondisi hari ini, kalau kita percaya ya, kalau kita percaya dalam tanda petik survei-survei hari ini, ternyata memang kegagalan kita meyakinkan rakyat Indonesia bahwa demokrasi adalah pilihan sistem terbaik untuk negara ini. Kenapa gagal kita? Karena toh ternyata di survei-survei mereka masih paling tinggi. Kalau rakyat Indonesia sudah sadar ya dengan demokrasi sebagai pilihan terbaik, seharusnya dengan beberapa kesalahan tadi, dengan beberapa masalah tadi, yang satu calon presidennya bermasalah, masa lalunya bermasalah, ada penculikan di sana, ada pelanggaran hak asasi manusia di sana, ada beberapa orang yang masih hilang, yang tidak tahu kalau mati di mana kuburannya, kalau hilang di mana rimbanya, sampai sekarang belum ketemu, terus bermasalah. Yang kedua, calon wakil presidennya juga bermasalah. Ini pasangan, dua-duanya pasangan yang bermasalah, tetapi nah hasil-hasil survei masih tinggi. Artinya yang salah siapa? Yang salah kembali lagi kita sebagai generasi aktivis 98 dulu gagal menyadarkan, memberikan kesadaran kepada rakyat Indonesia bahwa demokrasi adalah sistem yang terbaik untuk bangsa ini. Oleh karena itu pembicara terakhir kita, saya minta menjelaskan, memberikan keterangan kepada kita apa berikutnya nih kira-kira kita generasi aktivis 98 ini yang harus kita lakukan, ya. Yang pertama dalam rangka menjaga agar Indonesia ini tidak masuk lagi, kembali lagi ke dalam alam rezim otoritarianisme. Karena bagaimanapun dari jejak rekam masa lalu Prabowo ini, orang yang paling punya potensi untuk otoriter ya dia ini di antara tiga capres ini. Waktu dan tempat kita persilakan untuk Bang Parto Bangun. Oke, baik, terima kasih. Saya dengan Parto Bangun. Sebelumnya selamat sore kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya, salam kebajikan, Om Swastiastu, Horas, Sampurasun, Tabe, dan lain sebagainya. Salam Bhinneka, salam Pancasila. Tadi udah cukup banyak mungkin asupan gizi, informasi, dan kemudian pandangan-pandangan dari Abang Rai, Bung Syafiq, dan tulang Janses. Saya memanggil tulang karena ibu saya selahi sabungan, jadi agak berat ini dengan tulang ini. Tadi makanya tadi agak bisik-bisik dengan Buya ini harus duluan tulang dulu nih bicara nih, berat ini kan. Oke. Paman Buya. Oke, kilas balik sedikit ke belakang ya, era pergerakan teman-teman aktivis 98 ya. Mungkin saya juga dengan Syafiq dulu masih sama-sama di Forkot, lalu kemudian ada terjadi dinamika untuk kemudian akhirnya saya dengan kawan-kawan di STN berafiliasi dengan Front Kota. Bicara isu hari ini tidak terlepas sebetulnya dari isu bicara tahun 98. Bagaimana kemudian kita pada saat itu ya kita tidak cuma teriak eskalasi, kita bicaranya memang gantung Soeharto, adili Soeharto gitu loh. Ya itu cukup tinggi dulu loh eskalasi, bukan cuma mundur dari jabatannya sebagai presiden, bukan cuma diadili, tapi kita cukup keras pada saat itu gantung Soeharto. Kenapa gantung Soeharto? Ya pilihannya alasan sangat sederhana bahwa sudah terlalu besar dosa yang dilakukan oleh Soeharto selama 32 tahun memimpin Republik ini dan tidak becus. Dengan kekerasan, otoritarisme, dia betul-betul menjadi diktator. Sudah terlalu jauh kerugian kita, sudah terlalu banyak sebetulnya kerugian kita pada saat itu. Nah kemudian
Peristiwa 98 kemudian melahirkanlah semangat reformasi, di mana tuntutan kawan-kawan pada saat itu dengan berbagai macam agenda kemudian berhasillah menumbangkan Soeharto. Lalu kemudian ada kecerahan mungkin pada saat itu di pikiran kita bahwa ini momentum di mana Republik ini kemudian merubah tatanan kekuasaan yang otokratif untuk kemudian demokratis. Lalu kemudian itulah titik balik demokrasi yang kita harapkan pada saat itu. Nah, kemudian posisi saya pada saat itu masih tetap mempertahankan posisi mengawas, mengkawal demokrasi, nilai-nilai. Sampai peristiwa kemudian adalah pemilu ulang tahun 1999, lahirnya Gus Dur menjadi presiden. Lalu dengan dinamika segala macam yang terjadi dengan multi partai kebebasan, salah satu hadiah besar yang bisa kita dapat dari peristiwa dari aksi reformasi 98 adalah kebebasan berdemokrasi, lahirnya multi partai. Pada saat itu luar biasa, tercatat dalam pendaftaran itu sampai ratusan partai terdaftar ya, mendaftarkan ratusan partai, walau kemudian yang lolos kurang lebih 40 sekian untuk berkontestasi di KPU untuk ikut di pesta demokrasi. Nah, lalu kemudian muncullah salah satu agenda-agenda demokrasi pada saat itu adalah pemilihan umum, pemilihan langsung, baik tingkat eksekutif, tingkat 2, tingkat 1, pileg dan segala macamnya. Bahkan pileg pun sudah bukan coblos gambar tapi coblos orangnya. Artinya kita bisa bersentuhan langsung dengan siapa calegnya. Lah itulah buah-buah hadiah reformasi yang kita dapat. Nah, saya agak langsung loncat ke 2004. Pada saat itu SBY mencalonkan diri menjadi presiden. Di benak saya selalu saya berpikir bahwa potensi otoritarisme yang terjadi pada saat itu karena militer. Sehingga saya memposisikan diri pada saat itu menolak militer untuk menjadi capres. Jadi presiden maksudnya. Nah, akhirnya saya memilih pada saat itu untuk posisi golput karena saya yakin pasti dimenangkan oleh militer lagi. Benar terjadi. Akhirnya SBY menang. Di periode kedua saya juga curiga pada saat itu, lanjutkan katanya kan, lawannya pada saat itu Mega dan Prabowo. Di situ saya benar-benar memposisikan diri, ini gila, ini Republik, sepertinya cita-cita reformasi yang diperjuangkan kawan-kawan pupus tidak akan berjalan dengan baik. Saya golput pada saat itu karena sehari itu juga saya menolak. Saya tidak, walaupun pada hari ini saya ada di PDI, saya menolak Mega pada saat itu. Lalu kemudian 2014, nah ini momentumnya. Tapi sebelum 2014 saya mau cerita 2012. Mungkin ada jejak di digital. Saya menulis dalam sebuah platform Kompasiana. Pada saat itu ketika Jokowi diberangkatkan dari Solo ke DKI, saya termasuk yang membuat tulisan satir Jokowi tidak layak memimpin DKI. Perdebatan muncul dalam diskusi. Ini banyak memperpendapat ini momentum bos, bukan tentara, hanya rakyat biasa, bukan berdarah biru. Oke, saya bilang begitu. Pada saat itu DKI, saya menolak, tapi di ujung tulisan saya menulis dia layak menjadi presiden. Karena pada saat itu isu yang saya bangun adalah Republik ini tidak butuh tentara, tidak butuh bangsawan, tidak butuh darah biru, tidak butuh orang hebat, tidak butuh penguasa, tidak butuh apa-apa. Republik ini butuh orang jujur. Dan pada saat itu, singkat cerita, DKI punya Jokowi sebagai seorang gubernur. Oke, nggak lama, 1 tahun muncul isu dia digadang-gadang menjadi calon presiden. Lalu teman-teman yang waktu itu bilang kepada saya, bener juga apa kata lu ya. Muncul barang itu jadi presiden, jadi capres. Nah, akhirnya di situ saya memposisikan diri jadi diehardnya Jokowi 2014. Cuman mungkin kerja-kerja saya mungkin beda dengan kawan-kawan. Ketika ada relawan, ada projo, ada bara JP dan lain sebagainya, saya ada di ruang gelap dan tertutup di suatu tempat bersama komputer 10, handphone 50. Saya main di dunia medsos pada saat itu, masih populernya Facebook, Instagram masih cukup muda, Twitter yang kenceng, dan pada saat itu saya bermain di Twitter dan Facebook. Muncullah revolusi mental.
menjadi fanpage di Facebook yang saya garap dengan teman-teman, karena ideologi yang mungkin saya tangkap pada saat itu yang cukup baik adalah revolusi mental produk pemikiran Jokowi. Lalu kemudian kawan-kawan yang pada saat itu langsung mendebatkan Jokowi Jokowi adalah anak rahim reformasi. Tapi sayang, hari ini saya mau katakan Jokowi adalah pengkhianat reformasi. 2019 ketika dia mencalonkan presiden kembali, saya memang sudah mulai skeptis. Saya ragu. Jokowi digadang-gadang menjadi orang yang mungkin menjadi titik balik perubahan di Republik ini dengan revolusi mentalnya. Tapi kemudian di 2019 saya mencurigai ada bibit-bibit, karena saya mulai melihat karakter Jokowi yang kompromis. Akhirnya terbukti 2019 dia kita dukung, kita kalahkan dia dengan luar biasa kekuatan relawan. Tapi kemudian dia berkompromi menjadikan Prabowo menjadi Menhan. Saya lemes. Saya dulu mungkin bukan bersama teman-teman juga sangat cinta Jokowi. Sampai kita nggak bisa move on. Sampai terlalu berlebihan dianggap kultus. Bahkan di kampung tulang saya ini di Samosir, Jokowi itu nyaris dianggap Tuhan. Saya landing di El Qatari NTT, dijemput supir keluar jalan, saya cuma iseng nanya ke supir karena jalan cukup bagus keluar dari bandara, Bang, ini supir apa? Ini jalan apa? Jalan Jokowi. Loh, kok jalan Jokowi? Emang gak ada nama jalannya? Enggak, ini jalan Jokowi. Sampai marah supirnya, sudah tahu tanya Bung, ini jalan Jokowi sudah. Sebegitu kultusnya pada saat itu masyarakat terhadap Jokowi. Tapi saya sudah mulai ragu, saya move on. Ini barang rongsok ternyata. Kawan-kawan Adian dan kawan Adian Nabi Tubulu sampai luar biasa itu viral, jadi bilang ini lahir dari rahim reformasi. Bullshit, saya bilang. Orang kalau udah dikasih kekuasaan berpotensi untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran dan segala cara akan dilakukan. Oke, singkatnya bicara hari ini, kita dan kawan-kawan semuanya ayo kita kabarkan pada seluruh republik ini, sudahi. Kita bisa move on kok. Nggak harus kultus terhadap individu, nggak harus berlebihan jatuh cinta. Ya, tidak selamanya orang baik itu akan baik selamanya. Ternyata Jokowi mantan orang baik. Dia bukan cuma pengkhianat reformasi, tapi saya katakan hari ini dia juga menista konstitusi. Melahirkan anaknya untuk kemudian menjadi cawapres mendampingi Prabowo, ini adalah proses yang saya sebut sebetulnya post power syndrome. Dia haus kekuasaan. Karena konstitusi mengatakan harus cukup 2 kali, dia titipkan anaknya. Siapa yang menunggangi Jokowi kira-kira? Prabowo kah? Siap Bung Sapik. Terima kasih Bung Sapik. Kawan-kawan aktivis 98, kita tetap gercep untuk terus. Yang penting kita harus tolak pelanggar HAM, karena tadi sudah disebutkan bahwa Prabowo bermasalah. Gibran membuat Prabowo punya masalah besar di masa lalu. Gibran menciptakan masalah baru untuk masa depan. Kira-kira statementnya begitu. Karena apa? Ketika ini lolos nanti, apalagi menang, rekayasa hukum dan konstitusi akan mudah dilakukan. Jangankan Gibran, mungkin jangan-jangan 20 tahun lagi Jan Etes yang jadi capres. Kira-kira demikian dari saya. Kita tolak pelanggar HAM, kita tolak orang bermasalah menjadi capres dan cawapres Republik ini. Dan tidak lupa, urusan nomor 1 adalah urusan nomor 1 keluarga, urusan nomor 2 persahabatan, urusan nomor 3 Ganjar ya. Oke, terima kasih. Dan mungkin satu hal pesan terakhir, kenapa di sana berkumpul berkoalisi banyak? Saya beropini mereka takut ancaman Mahfud, karena Mahfud akan menambah banyak penjara untuk mereka. Terima kasih. Wassalam dari saya. Baik semuanya, kawan-kawan semua, karena ini semesta merestui ini. Terakhir pembicara terakhir Bang Parto. Ya, demikian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1 keluarga, nomor 2 teman, nomor 3 Ganjar. Ganjar